Tengah berlangsung pertemuan pastoral ke-12 Keuskupan se-Nusa Tenggara dan Bali di Gereja Katedral Renya Rosari. Dan bersama kami saat ini via sambungan telepon sudah bersama kami Dr. Anselmus Doreboho Atasoge SPhil MTA, Koordinator Dokumentasi dan Publikasi Panitia Perpas ke-12 Keuskupan Larantuka. Selamat pagi Pak Ansel. Selamat pagi juga. Ya. Apa kabar pagi ini? Baik ya? Baik, sehat, luar biasa. Oke. Ini lagi sibuk-sibuknya nih ya dengan kegiatan Perpas. Ini sudah di Larantuka, Pak Ansel ya? Ya, di Larantuka. Baik. Dan mungkin bisa dijelaskan dulu nih Pak Ansel terkait dengan kegiatan Perpas ini. Apa sih kegiatan Perpas yang ke-12 ini dan mengapa kegiatan ini sangat penting begitu bagi gereja Katolik, Pak Ansel? Ya, Perpas itu singkatan dari pertemuan pastoral. Kayak Perpas ini merupakan forum 3 tahunan para uskup dan perwakilan keuskupan se-region Nusa Tenggara untuk merefleksikan tantangan pastoral yang dihadapi oleh umat Katolik saat ini. Perpas pertemuan pastoral yang ke-12 kali ini digelar di Larantuka sejak tanggal 1 hingga tanggal 5 Juli 2025 di Larantuka. Kali ini pertemuan pastoral ini mengangkat tema gereja berwajah perantau bersiarah dalam harapan mencari solusi praktis pastoral. Tema ini menyoroti realitas migrasi dan perantauan yang sangat dekat dengan kehidupan umat Katolik di NTT dan Bali. Baik. Dan untuk tahun ini isu yang diangkat ini terkait dengan perantauan gitu Pak Ansel ya? Benar. Isu ini menyambung tema yang pernah digagas dalam Perpas ke-11 3 tahun yang lalu yang terjadi di Keuskupan Atambua Timur. Selain isu terkait dengan perantauan, ada lagi isu-isu lain gitu yang dibahas di Perpas ini? Berdasarkan situasi khas dari setiap keuskupan, ada sejumlah keuskupan juga mengangkat isu-isu lain. Seperti dari Keuskupan Agung Ende itu menyinggung juga persoalan tentang keselamatan lingkungan hidup. Dari Keuskupan Ruteng menyinggung juga soal stunting. Dari Keuskupan Labuan Bajo itu juga menyinggung persoalan tentang pariwisata. Baik, semua ini membahas isu-isu yang terjadi di masyarakat gitu ya, yang dekat dengan masyarakat ini Pak Ansel ya. Nah, mungkin bisa disampaikan juga nih Pak Ansel, siapa saja tokoh-tokoh yang hadir begitu di Perpas kali ini Pak Ansel? Tokoh-tokoh gereja, kemudian juga pemerintah daerah dan sebagainya. Dari tokoh gereja itu yang hadir dalam pertemuan pastoral ini itu ada 9 uskup dari seluruh keuskupan region Nusa. Monsinyur Frans Kopungkung sebagai uskup tuan rumah, Monsinyur Paulus Budi Kleden, uskup Agung Ende, Monsinyur Hieronymus Pakenoni, uskup Agung Kupang, ada juga Monsinyur Sylvester San dari Keuskupan Denpasar, Monsinyur Dominikus Saku Atambua, Monsinyur Edmund Moga dari Keuskupan Wetebula, juga Monsinyur Maximus Regus dari Keuskupan Labuan Bajo ini Keuskupan baru. Ada juga Monsinyur Siprianus Hormat dari Keuskupan Ruteng dan Monsinyur Elwaldus Sedu dari Keuskupan Maumere.
Selain 9 keuskupan ini, hadir juga delegasi dari keuskupan transit dan tujuan migran seperti Ya. Keuskupan Pangkal Pinang, Keuskupan Sandakan, Keuskupan Kenigau, dan juga Keuskupan Kinabalu. Oke. Selain itu ada juga unsur pemerintah yang hadir dalam pertemuan ini, Gubernur NTT, juga ada utusan dari BP3MI, itu Balai Pelayanan Pekerja Migran ya. Indonesia, yang merupakan bagian atau unit teknis dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, juga dari Polda NTT. Para uskup yang hadir juga menyertakan pula utusan-utusan dari setiap uskupan, masing-masing berjumlah 10 orang, yang terdiri dari kaum biarawan, biarawati, juga para awam Katolik. Oke. Jadi cukup banyak ini ya yang ikut berpartisipasi di Perpas kali ini. Nah, ini sudah masuk hari ketiga begitu Pak Ansel ya? Ini masuk hari ketiga. Oke, mungkin bisa digambarkan nih dari tanggal 1 kemarin, tanggal 2 ini bagaimana antusiasme masyarakat di sana, kemudian rangkaian acara-acara yang sudah berjalan apa saja? Di hari pertama, para utusan para uskup bersama peserta Perpas itu dijemput di Bandara Gawayan Tanah dan juga di Pelabuhan Feri Waibalun Larantuka. Selanjutnya para peserta diantar menuju pusat kegiatan di 2 titik. Kalau perayaan Ekaristi pembukaan kemarin dilangsungkan di Gereja Katedral Regna Rosari Larantuka, sedangkan kegiatan-kegiatan pertemuan itu terjadi di Gedung Orang Muda Katolik milik Keuskupan Larantuka di dalam kota Larantuka, tepatnya di Kelurahan Sarotari. Para peserta ini dijemput dengan prosesi adat khas Flores Timur. Nah, di hari pertama itu berlangsung Ekaristi pembukaan yang dipimpin oleh Monsinyur Fransiskus Kopungkum sebagai uskup tuan rumah, yang berlangsung di Gereja Katedral Regna Rosari Larantuka. Selanjutnya dalam perayaan Ekaristi itu juga Ketua Konferensi Gerejawi Provinsi Ende, Monsinyur Paulus Budi Kleden, memberikan arahan terkait seluruh proses kegiatan pertemuan ini. Selanjutnya di hari kedua kemarin itu fokus perhatian terutama kepada sharing tematis kegiatan pastoral migran dan perantau yang dilakukan oleh 9 keuskupan yang terlibat di dalam pertemuan ini. Para utusan itu hadir dan tampil untuk men-sharingkan kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh setiap keuskupan berkaitan dengan pastoral migran dan perantauan ini. Sementara itu di hari ketiga, hari ini direncanakan akan tampil beberapa pakar yang akan membedah persoalan terkait spiritualitas migrasi dari perspektif kitab suci, dan ada sebuah dokumen yang disebut dengan nama Spes Non Confundit yang berbicara tentang perantauan ini. Dan juga hari ini akan ada tanggapan-tanggapan dari 9 uskup yang hadir, yang sejak awal mendengarkan persoalan-persoalan yang disampaikan oleh para utusan. Dijadwalkan hari ini para uskup itu memberikan tanggapan-tanggapan.
Oh ya, selain itu ada juga pembicara dari Karina KWI. Itu akan berbicara tentang pastoral mirantau dan pemberdayaan ekonomi, dan juga akan ada juga catatan-catatan dari NTT berkaitan data-data yang berkaitan dengan migrasi di Indonesia. Sementara setelah direncanakan juga, setelah mendengarkan masukan-masukan yang bersifat ilmiah dan catatan-catatan praktis dari lapangan, para peserta akan dibagi dalam kelompok-kelompok untuk merefleksikan lebih lanjut persoalan-persoalan terkait migrasi dan perantauan di wilayah NTT. Sementara itu di hari keempat nanti, besok Jumat 4 Juli, itu akan ada pleno lanjutan di hari ini, dari proses hari ini, dan juga akan dirumuskan risalah dan keputusan akhir dari perjumpaan pastoral ini. Dan besok sore hari itu akan ada upacara penutupan. Oke. Baik. Nah, untuk Gubernur NTT sendiri dari pihak pemerintah ini, mereka hadir di sesi mana nih, Pak Ansel? Oh ya, kemarin Bapak Gubernur NTT sendiri hadir langsung di lokasi kegiatan dan menyampaikan materi tentang bagaimana upaya pemerintah NTT untuk membantu masyarakat yang berkeputusan untuk mencari pekerjaan di luar wilayah NTT dan Indonesia. Dan pada momen itu Bapak Gubernur NTT menyampaikan bahwa pemerintah akan bekerja sama dengan pihak gereja untuk membantu masyarakat untuk migrasi secara aman dan juga untuk menghindari praktek-praktek migrasi yang selama ini dipandang sebagai praktek-praktek negatif. Baik. Langkah yang akan dilakukan begitu setelah selesainya pertemuan pastoral ini, apa yang akan diambil nanti, Bapak Ansel? Berdasarkan refleksi, masukan-masukan ilmiah, dan juga kenyataan-kenyataan yang dijumpai dan didiskusikan dalam setiap sesi perjumpaan di Perpas ini, akan dilahirkan satu risalah atau rekomendasi umum dari pertemuan ini, dan risalah dan rekomendasi rumusan akhir ini, keputusan akhir dari Perpas ini, setiap keuskupan akan melihatnya dan mengimplementasikannya lebih detail sesuai dengan keadaan keuskupan masing-masing. Oke, ini sesuai dengan isu-isu yang dibawa begitu ya dari keuskupan masing-masing. Ya, benar sekali. Baik, dan apa harapan panitia terhadap hasil Perpas ini nanti, khususnya bagi umat di wilayah Nusa Tenggara dan Bali ini? Panitia berharap agar pertemuan pastoral ke-12 ini bisa menghasilkan, yang pertama, bisa melahirkan langkah-langkah konkret pastoral untuk melindungi dan memberdayakan para perantau kita, khususnya yang berasal dari wilayah NTT. Juga yang kedua, kami berharap agar pertemuan pastoral ini menjadi ruang sinergi lintas keuskupan dan lintas sektor di wilayah Bali dan Nusa Tenggara ini. Dan yang ketiga, kami berharap supaya pertemuan pastoral yang ke-12 ini bisa menyuarakan suara gereja yang solider dan kontekstual bagi umat di wilayah timur Indonesia, khususnya untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Oke. Baik. Dan terakhir, Pak Ansel, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada umat
di wilayah Nusa Tenggara, Bali, khususnya di wilayah Flores dan Lembata yang sedang mendengarkan siaran kita pagi ini? Oh ya, oke. Singkat saja, pesan saya, kita semua adalah gereja yang berwajah perantau. Oleh karena itu, mari kita berjalan bersama dalam pengharapan, berjalan dengan penuh pengharapan, menjadi terang bagi sesama yang hidup dalam ketidakpastian, terutama saudara-saudara kita yang masuk dalam kategori perantau itu. Karena itu, jadilah gereja yang hadir, mendengar, dan bertindak khusus untuk para migran dan perantau kita. Baik. Dan umat sendiri juga punya peran begitu ya untuk mendukung apa yang menjadi kesepakatan ini, Pak Ansel ya? Ya, benar sekali. Umat Keuskupan Larantuka, tapi juga umat masyarakat Kabupaten Flores Timur dan Lembata yang merupakan bagian dari Keuskupan Larantuka sangat antusias dan terlibat penuh dalam seluruh proses kegiatan ini. Baik, Pak Ansel, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI ND pagi ini. Terima kasih juga, salam sehat untuk semua kita yang sudah mendengarkan. Baik, selamat, salam sehat juga, sukses untuk pelaksanaan Perpas karena masih ada beberapa hari lagi ke depan ya. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Mas Sombi. Pendengar, baru saja bersama kami Dr. Anselmus Dorrewoho atas OGS Film MTA, Koordinator Dokumentasi dan Publikasi Panitia Perpas ke-12 Keuskupan yang dilaksanakan di Keuskupan Larantuka ya, baru saja membahas terkait dengan pelaksanaan Perpas Nusra ke-12 di Larantuka. Kami masih akan hadirkan informasi-informasi lainnya tetap di Forata Pagi ini Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.